Selanjutnya, dalam ayat 6-10 Paulus masuk ke dalam pertanyaan yang sangat teologis, yaitu bagaimana Abraham menerima pembenaran. Di zaman Paulus, hanya ada perjanjian lama. Jadi Paulus benar-benar harus menyampaikan ajaran yang cocok dengan isi perjanjian lama. Jadi awal Paulus melontarkan pertanyaan dengan apa Abraham dibenarkan. Saya akan menjelaskan alasan pentingnya Abraham. Galatia 3 ayat 6 berkata, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya akan menjelaskan mengapa nama Abraham muncul di sini. Hingga bagian ini Paulus mengajarkan tentang pembenaran oleh iman hanya atas dasar kuasa roh yang dialami oleh jemaat Galatia. Tetapi sekarang Paulus menggunakan Abraham dalam perjanjian lama sebagai contoh. Ada alasan Abraham menjadi contoh yang penting. Dalam Galatia 3 ayat 6, Paulus menyatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Tapi sebenarnya perkataan ini ada dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi para nabi palsu berkata seperti ini, setelah menerima pembenaran, jika kita benar-benar ingin dibenarkan dalam hidup, kita harus bertindak dan menaati hukum Taurat. Contohnya, menaati hukum sunat. Itulah pernyataan para nabi palsu. Tapi menariknya, dalam pasal 15 tertulis, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai pembenaran. Pembenaran Abraham tercatat dalam kitab Kejadian pasal 15 ini. Tetapi pasal 17 ayat 10 menyatakan hal ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Tapi perhatikan, Kejadian pasal 15 mencatat peristiwa di mana Abraham menerima pembenaran. Tetapi di pasal 17 Tuhan memerintahkan Abraham untuk bersunat. Tapi jika benar perkataan nabi-nabi palsu bahwa manusia dibenarkan oleh ketaatan terhadap hukum Taurat dan hukum-hukum lain, seperti bersunat, seharusnya Tuhan membenarkan Abraham setelah ia disunat. Tapi, kapan Abraham menerima pembenaran? Sebelum disunat, ia mulai percaya kepada Allah. Karena itu, Tuhan memakai hukum sunat sebagai contoh untuk kehidupan Abraham setelah percaya. Dan bukanlah syarat untuk Abraham menerima pembenaran. Karena itu, Abraham penting untuk mengembalikan pertanyaan dari nabi-nabi palsu. Lalu yang kedua, kita bisa memikirkan pertanyaan siapakah keturunan Abraham? Pertanyaan ini penting untuk menyanggah pertanyaan nabi-nabi palsu. Ada berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, tapi mereka berkata bahwa hanya keturunan langsung Abraham, yaitu orang yang memiliki darah Yahudi atau orang yang disunat dan memelihara semua hukum Taurat Musa yang bisa menerima berkat yang Allah janjikan. Dan dengan begitu, mereka bisa hidup sebagai keturunan Abraham. Mereka juga menyatakan bahwa ada bangsa yang dipilih Allah secara khusus. Tapi Paulus berkata, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Artinya, karena Abraham telah dibenarkan oleh iman, setelah itu pun semua orang percaya kepada Tuhan, yaitu kepada Yesus Kristus. Seperti Abraham juga bisa menerima berkat yang dijanjikan Abraham. Jadi, jika Anda melihat, secara otomatis kita akan terbawa ke pembahasan berikutnya. Jadi keturunan Abraham adalah semua orang yang beriman seperti dia. Lalu siapakah yang menerima berkat yang dijanjikan kepada Abraham? Inilah pembahasan berikutnya. Dalam kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Yang Abraham terima bukanlah hukum Taurat melainkan firman. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Para nabi palsu mungkin berkata, bukankah keturunan langsung Abraham, yaitu mereka yang berdarah Yahudi, itulah yang bisa disebut keturunan Abraham? Tapi apa yang dikatakan dalam Alkitab?
olehmu segala bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi, namun segala bangsa akan diberkati. Apakah hal itu ada di dalam Alkitab? Ya, itu ada di Alkitab. Dalam Kejadian 12 ayat 2-3 Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Dengan kata lain, ada berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham, bukan? Tetapi kepada siapa berkat itu diberikan? Semua kaum di muka bumi. Bukan hanya keturunan asli Abraham, namun semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apakah artinya? Seperti Abraham yang dibenarkan oleh iman, semua kaum di muka bumi yang mencontoh iman Abraham dan beriman kepada Yesus Kristus bisa menerima berkat yang Abraham terima. Jadi, tidak seperti pertanyaan para nabi palsu, walaupun bukan keturunan asli Abraham dan tidak bersunat, orang yang memiliki iman seperti iman Abraham bisa menerima berkat yang dijanjikan itu. Dan Tuhan menjadikan kita keturunan Abraham. Karena itu justru pertanyaan inilah yang benar. Walaupun seseorang adalah orang Yahudi yang berarti keturunan asli Abraham, ia hanya bisa dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Dan orang yang tidak percaya bahwa ia hanya bisa dibenarkan oleh iman kepada Kristus, ia bukanlah keturunan Abraham. Selanjutnya kita akan memasuki tahap yang ketiga. Setelah berkata bahwa hanya oleh imanlah kita dapat menjadi keturunan Abraham dan menerima berkat yang dijanjikan kepadanya, Paulus berkata, bagaimana kita terlepas dari kutukan hukum Taurat? Saudara, coba perhatikan. Jika manusia berusaha dibenarkan dengan menaati hukum Taurat, bagaimana dengan kutukan jika gagal menaatinya? Saya akan mencoba menjelaskan argumen Paulus. Dalam pasal 3 ayat 10 tertulis, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Sebelumnya, Paulus hanya membela diri terhadap serangan orang Yahudi. Namun, di sini ia menyerang nabi-nabi palsu Yahudi yang aktif, bukan dengan perkataan. Kamu hanya bisa dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, melainkan dengan perkataan. Katamu pembenaran datang dari ketaatan kepada hukum Taurat, tapi dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Di sini kita bisa menyadari kebenaran dari perkataan ini. Dalam kitab Ulangan tertulis, terkutuklah orang yang tidak menaati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa haruslah berkata amin. Jika kita berpikir baik-baik bahwa orang yang paling berusaha menaati hukum Taurat pun tidak bisa menaati keseluruhannya dengan sempurna, jika benar kata mereka bahwa kita harus menaati seluruh hukum Taurat untuk menerima pembenaran, Daud pun tidak bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna. Jadi apakah dia terkutuk? Karena orang yang tidak bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna akan terkutuk. Seperti itulah Paulus menyalahkan pertanyaan nabi palsu Yahudi. Kita tidak bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna, bukan? Lalu bagaimana kita bisa lepas dari kutukan itu dan menerima anugerah? Tetapi kita sudah tahu jawabannya. Namun di sini Paulus menyatakan lagi seperti ini, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kata hidup muncul sebanyak 2 kali. Di sini Paulus memberitahukan tentang 2 cara untuk hidup. Apakah yang pertama, hidup oleh iman, lalu yang kedua adalah hidup karena hukum Taurat. Jadi, Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang hidup karena hukum Taurat atau yang berusaha untuk dibenarkan oleh hukum Taurat pasti tidak bisa menaati dengan sempurna, dan artinya mereka terkutuk. Di sini digunakan kata hidup. Namun apakah manusia benar-benar bisa hidup oleh hukum Taurat? Tentu tidak bisa. Justru Paulus ingin menekankan kalimat hidup oleh iman. Kita bisa berpikir seperti ini, karena
kita pasti melanggar hukum Taurat, seharusnya kita menerima hukuman, bukan? Tapi dikatakan kita bisa dibenarkan hanya dengan iman. Apakah itu masuk akal? Bukankah kita pantas menerima hukuman karena semua dosa dan kegagalan kita dalam menaati hukum Taurat? Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus telah menerima hukuman untuk kita. Jadi, hukuman itu telah selesai. Mari kita baca ayat ini. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apa yang Yesus katakan di sini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Saat melihat peristiwa penyaliban Yesus, dengan mudah kita hanya berfokus kepada penderitaan jasmaninya. Sesungguhnya, Yesus menderita dengan sangat hebat di salib. Tetapi, kesakitan jasmani itu bukanlah penderitaan terberat yang Yesus alami saat itu. Sejak permulaan, Yesus adalah Tuhan yang sempurna yang menerima kasih Allah Bapa dan mengasihinya. Tapi Allah meninggalkannya. Mengapa Allah meninggalkan Yesus saat itu? Saat datang ke dunia ini, Yesus memikul dosa semua umatnya hingga ia disalibkan. Walaupun Yesus tidak berdosa, tapi ia menanggung dosa semua pengikutnya, dan karena itulah saat di kayu salib, ia menjadi manusia yang penuh dengan dosa. Dan karena Allah Bapa adalah kudus, meskipun ia mengasihi Yesus, ia mencurahkan kutuk kepada Yesus karena Yesus menanggung dosa semua orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Yesus berseru kepada Allah Bapa, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini kita bisa melihat bahwa Allah Bapa meninggalkan Yesus. Kita akan kembali ke bagian depan dalam Galatia 3 ayat 13-14 tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Ini adalah firman dari kitab Ulangan. Yesus digantung pada kayu salib sehingga ia terkutuk. Di bawah kutukan siapa? Kutukan dari Allah. Yesus menerima semua kutukan yang seharusnya kita terima karena gagal menaati hukum Taurat, sehingga walau kita tidak memelihara hukum Taurat, kita tidak lagi berada di bawah kutuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, Abraham dan Daud adalah orang berdosa dan kita pun juga orang berdosa. Namun dengan iman kepada Yesus Kristus, kita tidak terkutuk karena Yesus telah menanggung semua kutukan itu. Karena itulah berkat Abraham mengalir juga kepada orang asing, dan dengan iman kita dapat menerima roh yang dijanjikan. Karena itu Paulus berkata, "Syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Kita tidak lagi berada di bawah kutuk karena Yesus telah menanggungnya. Saya akan mengakhiri pengajaran hari ini dengan ringkasan hal apakah yang harus kita terapkan. Hal pertama yang harus kita terapkan, kita berpikir bahwa hal yang Paulus sampaikan dari awal, yaitu bahwa kita menerima bukan hanya pembenaran tetapi juga pengudusan oleh iman. Mungkin Anda sedikit bingung, akan saya jelaskan sekali lagi. Saat pertama kali percaya kepada Yesus Kristus, memang kita menerima pembenaran oleh iman. Namun bukankah ada kehidupan setelahnya? Kita juga menerimanya sebagai hadiah dari Tuhan melalui iman. Ini memang terlihat seperti hasil usaha kita sendiri, namun sebenarnya tidak. Ada kuasa yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Kuasa yang diberikan oleh anugerah itu hanya dapat diterima melalui iman. Inilah yang harus kita pikirkan. Dan yang kedua, tidak ada kutukan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin ini adalah hal yang paling ingin Paulus tekankan dari ayat 1-14. Kristus telah menanggung kutukan Allah di kayu salib. Karena itu, tidak ada kutukan bagi kita. Ini adalah dasar kemerdekaan yang sangat penting bagi kita. Salah satu dari kesalahpahaman umat Kristen zaman dulu adalah, walaupun kita percaya kepada Yesus, jika nenek moyang kita telah melakukan sesuatu yang salah atau dikutuk karena kejahatan, kita menyebutnya kutuk turunan. Dan gereja Korea menanggapinya sesat. Jika orang tua
atau kakek nenek kita berbuat dosa, kita juga harus menanggung kutuk walaupun tidak melakukannya. Karena itu, kita perlu melakukan sesuatu untuk memutuskan kutuk itu. Saya tidak hanya mengatakan bahwa ini adalah paham yang salah, justru Alkitab berkata bahwa semua hal terkutuk atau hal yang mengerikan yang kita pikirkan, semua kutuk yang kita terima karena diri kita, orang tua kita, atau orang lain tidak menaati hukum Taurat, semua itu telah berakhir. Dan kita bisa dimerdekakan di dalam Kristus. Ini adalah bukti terkuat agar kita bisa menerima kemerdekaan. Dan dengan firman, Paulus akan membimbing kita menuju kemerdekaan yang lebih besar. Saya akan mengakhiri sesi kelima di sini. Dan kita akan bertemu di sesi ke-6. Kita akan mempelajari sisa dari pasal 3. Terima kasih telah mendengarkan hingga saat ini.